Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan membawakan sebuah kisah penuh misteri tentang 3 orang yang terjerat dalam perburuan harta kuno. Perjalanan mereka tidak hanya menguji keberanian, tetapi juga iman, karena setiap langkah selalu dihantui oleh roh penasaran dan rahasia kelam masa lalu. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat ini menjadi saksi dan mendatangkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe, agar cerita penuh hikmah ini bisa tersebar lebih luas, menjadi pengingat, dan insya Allah bernilai amal jariah. Malam itu, Pelabuhan Tua Bojonegoro dipenuhi suara riuh para buruh. Lampu-lampu minyak yang redup menambah kesan suram, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Di antara kerumunan itu, berdiri seorang pemuda bernama Arga. Bajunya lusuh, tangannya penuh luka akibat kerja kasar. Meski lelah, matanya menyimpan api tekad. Arga tengah memindahkan peti kayu berat ketika ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah gulungan kain usang jatuh dari celah papan kapal. Dengan rasa ingin tahu, ia mengambilnya. Saat dibuka, terlihat potongan peta dengan simbol asing yang seakan bersinar samar di bawah cahaya lampu minyak. Belum sempat ia menyembunyikan peta itu, suara langkah kaki mendekat. Seorang wanita berkerudung merah berhenti tepat di hadapannya. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Dialah Ratna, bangsawan yang diam-diam sering turun ke pelabuhan mencari informasi tentang benda-benda berharga. "Peta itu milikku," katanya dingin. Suaranya penuh keyakinan. Arga terkejut. "Aku menemukannya. Bagaimana bisa jadi milikmu?" Sebelum perdebatan semakin panas, seorang pria tinggi dengan sorot mata misterius ikut muncul dari bayangan gudang. Namanya Jaka. Ia memegang lembaran kertas lain yang robek di ujungnya. Dengan tenang, ia mendekat lalu memperlihatkan potongan peta yang ternyata menyambung dengan milik Arga. "Jika kalian tidak percaya, lihatlah, hanya dengan digabungkan, peta ini bisa terbaca." Arga dan Ratna terdiam. Simbol asing itu kini membentuk setengah lingkaran, seolah menunjuk ke suatu tempat yang terlupakan. Ratna menahan napas, menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar peta. Ini petunjuk menuju harta yang selama ini hanya menjadi legenda. Jaka menundukkan wajahnya. Suaranya berat. Bukan hanya harta. Ada kutukan yang selalu menunggu siapapun yang mencarinya. Ketiga orang yang asing satu sama lain kini dipersatukan oleh takdir. Angin laut bertiup kencang, seakan memberi pertanda bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Namun di balik kegelapan malam, sepasang mata merah samar terlihat mengawasi dari kejauhan. Pagi menjelang, pelabuhan mulai sepi. Arga, Ratna, dan Jaka memutuskan untuk berkumpul di sebuah warung kecil di tepi jalan. Asap kopi hitam mengepul, sementara suara pedagang pasar terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Arga membuka percakapan dengan nada curiga. "Kenapa kita harus percaya satu sama lain? Bisa saja kalian berdua merampas peta ini dan meninggalkanku." Ratna menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. "Kau terlalu berharga untuk ditinggalkan. Aku tahu hanya orang kuat sepertimu yang bisa menempuh perjalanan ini." Jaka menggeleng pelan. "Kalian tidak mengerti. Peta ini tidak bisa dipecahkan oleh satu orang saja. Ada 3 simbol yang hanya bisa dipahami jika kita bertiga bersama. Ini memang sudah digariskan sejak lama." Mereka terdiam sejenak. Di luar, langit mulai mendung. Awan hitam menggantung seperti firasat buruk. Namun keputusan harus dibuat. Dengan membawa bekal seadanya, mereka meninggalkan pelabuhan dan berjalan menuju hutan larangan. Jalan setapak yang mereka lalui dipenuhi akar-akar besar yang mencuat dari tanah, seolah hendak menjegal setiap langkah. Di tengah perjalanan, tanda-tanda aneh mulai muncul. Seekor burung gagak hitam terbang rendah mengikuti mereka sejak awal. Angin bertiup dingin meski matahari masih tinggi. Dan di malam hari, ketika mereka beristirahat di tepi sungai, suara lirih terdengar memanggil nama Arga. "Arga!"
Pemuda itu terbangun dengan keringat dingin. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi hanya melihat Ratna yang tertidur pulas dan Jaka yang sedang duduk membaca peta di bawah cahaya api unggun. "Apakah kau mendengarnya?" tanya Arga dengan suara serak. Jaka menutup peta dan menatapnya lekat-lekat. "Aku sudah mendengarnya sejak kemarin malam. Itu tandanya kita mulai memasuki wilayah yang dijaga roh penasaran." Arga menelan ludahnya, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ratna yang tiba-tiba terbangun ikut menatap mereka. "Kalau begitu, ini baru permulaan." Malam itu, ketiganya sama-sama tidak bisa memejamkan mata. Bayangan samar berkelebat di antara pepohonan, dan bisikan yang entah dari mana terus memanggil nama mereka satu persatu. Seolah roh-roh itu sudah tahu bahwa 3 jiwa baru sedang menuju harta yang selama ini terlarang. Langkah kaki mereka akhirnya membawa ke tepi hutan larangan. Dari kejauhan, pepohonan menjulang rapat bagaikan dinding gelap yang menelan cahaya matahari. Udara di sekitarnya dingin menusuk, dan suara serangga mendadak hilang, seakan seluruh alam enggan menyambut mereka. "Jika peta ini benar," ucap Jaka sambil menunjuk ke tanda lingkaran besar di gulungan, "kita harus melewati hutan ini. Tapi ingat, hutan ini tidak menerima siapapun yang datang tanpa pengorbanan." Arga mengernyit. "Apa maksudmu pengorbanan? Kita hanya butuh berjalan, bukan?" Ratna menatap dalam ke arah pepohonan yang bergoyang pelan. "Kau akan tahu sendiri." Mereka pun melangkah masuk. Awalnya, hanya keheningan yang menemani. Namun semakin jauh ke dalam, jalan setapak itu mulai berputar aneh. Tidak peduli seberapa jauh mereka berjalan, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. 3 kali, 5 kali, hingga mereka mulai menyadari sesuatu yang tidak wajar. "Ini lingkaran setan," gumam Arga, napasnya berat. "Kita terjebak." Jaka menutup matanya, lalu berkata lirih, "Hutan ini menuntut persembahan." Seakan menjawab ucapannya, akar-akar pohon menjalar cepat, melilit kaki mereka hingga tidak bisa bergerak. Dari balik kabut tipis, terdengar bisikan serentak, suara-suara asing yang memaksa hati mereka untuk menyerahkan sesuatu yang berharga. Ratna menggigil, wajahnya pucat. "Apa yang mereka mau?" Jaka menjawab dengan getir, "Apapun yang paling kita jaga, sesuatu yang membuat kita tetap merasa hidup." Arga terdiam sejenak, lalu menggenggam kalung kecil di lehernya. Kalung itu satu-satunya peninggalan dari almarhum ibunya. Dengan berat hati, ia melepaskannya dan meletakkannya di atas tanah. Seketika akar yang melilit kakinya terlepas. Ratna menggigit bibirnya, enggan menyerahkan apapun. Namun tiba-tiba akar pohon menegang, menghimpit tubuhnya hingga darah mengucur dari lengan. Dengan terpaksa, ia menusukkan jarinya ke akar itu, meneteskan darahnya. Dalam sekejap, lilitan pun longgar. Kini hanya Jaka yang tersisa. Akar-akar semakin kuat menjerat tubuhnya, tapi pria itu tidak menyerahkan benda apapun. Ia hanya menunduk dan berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Aku, cucu dari pengkhianat. Aku membawa aib yang selama ini kusembunyikan." Begitu pengakuan itu terucap, akar yang melilit tubuhnya terlepas perlahan. Kabut yang menyelimuti hutan menipis, memperlihatkan jalan lurus menuju bagian terdalam. Arga menatap Jaka dengan heran. "Kau hanya bicara, dan hutan melepaskanmu." Jaka menatap balik dengan mata sayu. "Karena rahasia adalah beban paling berat, dan aku sudah menyerahkannya." Mereka bertiga terdiam, menyadari bahwa ujian pertama hanyalah awal dari penderitaan yang lebih besar. Dari kejauhan, terdengar lolongan panjang, seolah hutan itu sendiri sedang tertawa. Udara semakin dingin ketika mereka memasuki bagian terdalam hutan. Pepohonan makin rapat, dan kabut putih bergulung seperti napas dari sesuatu yang bersembunyi di antara kegelapan. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kaki mereka agar tak bisa pergi. Tiba-tiba, suara samar terdengar dari segala arah. Suara tangisan, bisikan lirih, dan teriakan kesakitan bercampur menjadi satu. Arga berhenti, wajahnya pucat. "Kau dengar itu?" Ratna memeluk dirinya sendiri,
matanya bergetar. Itu bukan suara manusia biasa. Tak lama kemudian, dari balik kabut muncul bayangan-bayangan samar. Wujud mereka menyerupai manusia, namun tubuhnya rusak, matanya kosong, dan langkahnya terseok-seok. Roh-roh penasaran itu mendekat, menatap tajam seakan mengenali wajah ketiganya. Salah satu roh menghampiri Arga. Dengan suara bergetar, roh itu berbisik, "Kau sama sepertiku. Kau akan mati miskin, terlupakan, dan tak ada yang peduli." Arga mundur, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu menusuk ke dalam hatinya, membuatnya hampir percaya. Sementara itu, roh lain mendekati Ratna. Wajahnya berubah menjadi bayangan ayahnya sendiri, dengan mata penuh kebencian. "Kau anak yang tak pernah diinginkan. Semua pengkhianatan keluargamu akan jatuh ke pundakmu." Ratna menjerit, hampir kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Jaka berdiri kaku. Roh yang mendekatinya berbentuk lelaki tua dengan luka menganga di dadanya. Lelaki itu menatapnya penuh amarah. "Darahmu adalah darah pengkhianat. Kau akan menanggung dosa leluhurmu sampai kapanpun." Jaka menggenggam peta erat-erat, berusaha tetap tenang. "Mereka ingin kita menyerah. Jangan dengarkan." Namun semakin ia berbicara, semakin banyak roh yang muncul, mengelilingi mereka. Suara-suara itu makin keras, berubah menjadi jeritan yang menusuk telinga. Api unggun kecil yang mereka bawa padam seketika, menyisakan kegelapan pekat. Dari dalam kabut, satu sosok lebih besar perlahan muncul. Tubuhnya tinggi, wajahnya ditutupi topeng kayu retak, dan tangannya memegang tongkat dengan ukiran simbol kuno. Roh penjaga itu berdiri tegak, mengawasi mereka dengan mata merah menyala. Langkahnya berat, namun setiap pijakan membuat tanah bergetar. Angin kencang bertiup, membawa bau busuk darah bercampur tanah basah. Ratna terengah, berbisik dengan suara nyaris tak terdengar, "Itu roh utama, penjaga harta." Arga menggenggam pisau kecilnya, meski tahu itu tak ada gunanya. Jaka menunduk dalam-dalam, wajahnya pucat namun matanya penuh tekad. "Jika kita gagal di sini, kita tidak akan pernah keluar hidup-hidup." Malam semakin larut, namun mereka belum juga menemukan jalan keluar dari cengkeraman roh penjaga. Sosok tinggi bertopeng kayu itu masih berdiri di kejauhan, seolah hanya menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Arga mencoba mengatur napas. "Kita harus maju. Jika berhenti di sini, kita mati." Ratna menoleh cepat. Wajahnya penuh ketakutan bercampur ambisi. "Atau mungkin, aku bisa maju sendiri. Aku tidak butuh kalian." Ucapan itu membuat Arga terkejut. "Apa maksudmu? Kita sudah sejauh ini bersama." Ratna menyeringai. Matanya berkilat dalam gelap. "Harta itu bukan untuk dibagi. Aku yakin akulah yang berhak atasnya." Sebelum Arga sempat menahan, Ratna berlari ke jalur yang berbeda. Seakan ada kekuatan yang menuntunnya. Kabut terbelah, membuka lorong rahasia yang hanya ia bisa lihat. Suara-suara roh seketika hening, lalu berubah menjadi tawa lirih yang menyeramkan. "Ratna!" teriak Arga, tapi terlambat. Wanita itu sudah menghilang dalam kabut. Jaka mengepalkan tangannya. "Bodoh! Itu bukan jalan menuju harta. Itu jebakan." Di dalam lorong gelap, Ratna berjalan penuh percaya diri. Ia melihat cahaya samar di ujung jalan, seperti kilauan emas dan permata. Senyumnya melebar, langkahnya semakin cepat. Namun begitu ia mencapai ujung, cahaya itu berubah menjadi nyala merah menyala. Di hadapannya berdiri sebuah peti tua berukir. Suara bisikan terdengar dari dalam peti, memanggil namanya berulang-ulang. Ratna gemetar, tapi tangannya tak bisa menahan diri untuk membuka penutupnya. Begitu peti itu terbuka, kabut hitam pekat menyembur keluar, melilit tubuh Ratna. Matanya melebar, mulutnya berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kegelapan. Roh yang terkunci dalam peti itu merasuk ke dalam dirinya. Di sisi lain, Arga dan Jaka masih mencari jalan. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Dari balik kabut,
Muncul Ratna. Wajahnya kini pucat pasi, matanya merah menyala, dan tubuhnya bergerak dengan kaku. Senyumnya menyeramkan, bukan lagi milik manusia. "Kenapa kalian lambat sekali?" Suaranya terdengar dua lapis, seperti ada makhluk lain yang berbicara bersamanya. Arga mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. "Ratna, apa yang kau lakukan?" Ratna tertawa keras, suaranya bergema di seluruh hutan. "Aku tidak lagi membutuhkan kalian. Harta ini sudah memilihku, bersama roh yang bersemayam di dalamnya." Jaka menarik Arga ke belakang, wajahnya tegang. Dia bukan Ratna lagi. Dia sudah menjadi wadah bagi roh terkutuk itu. Sementara sosok Ratna yang dirasuki itu mendekat perlahan, hutan larangan bergemuruh, seolah ikut menyambut kebangkitan kekuatan gelap yang selama ini terpenjara. Hawa lembab menyelimuti goa tua yang terletak di balik bukit hitam. Dindingnya dipenuhi lumut basah, meneteskan air yang menimbulkan suara gemericik menyeramkan. Ketiga orang itu melangkah perlahan. Obor di tangan mereka hanya mampu menerangi sebagian kecil dari kegelapan pekat. Bayangan-bayangan bergerak di sela-sela bebatuan. Bukan karena cahaya, tetapi seolah ada sesuatu yang berjalan mengikuti mereka. Arga menegakkan tubuhnya, mencoba berani, namun jemarinya gemetar saat memegang gagang senjata. Maya merasakan udara semakin dingin. Nafasnya keluar dalam kabut tipis. Ia berbisik, "Ada sesuatu di sini, bukan sekadar goa kosong." Nadanya bergetar. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki berderap cepat di belakang mereka. Namun saat menoleh, hanya kegelapan yang menyambut. Rio menyalakan obor tambahan, berusaha menyingkap rahasia yang bersembunyi di balik gelap. Tiba-tiba, sebuah jeritan lirih terdengar. Suara itu seperti berasal dari perut bumi, penuh penderitaan. Suara itu disusul dengan semburat merah di dinding goa. Mereka mendekat, dan yang mereka lihat membuat bulu kuduk berdiri. Terdapat noda darah yang menetes dari celah batu, membentuk alur menuju lorong lebih dalam. Seolah darah itu masih segar, masih hangat. Maya hampir muntah, namun ia menutup mulutnya rapat-rapat. "Ini bukan darah biasa," bisik Arga dengan suara serak. "Ini jejak dari orang-orang yang pernah mencoba masuk, dan tidak pernah kembali." Ketika mereka melangkah mengikuti aliran darah itu, dinding goa mulai menampilkan ukiran-ukiran aneh. Wajah-wajah manusia dengan mulut menganga, mata kosong, dan tangan seolah meraih keluar dari batu. Ukiran itu seperti hidup, mengawasi setiap langkah. Suasana semakin menekan. Setiap gema langkah kaki terasa seperti bisikan yang menyindir mereka. "Kembali, kembali." Begitu terdengar samar dari arah kegelapan. Namun mereka tidak berhenti. Dorongan rasa penasaran dan keinginan mengungkap kebenaran membuat kaki mereka tetap melangkah maju, meski nyawa terasa semakin ringan setiap meter yang mereka tempuh. Di ujung lorong, cahaya samar tampak berpendar. Cahaya itu memantul dari sesuatu yang terbuat dari emas, tersembunyi di balik pintu batu besar. Namun sebelum mereka mendekat, dari kegelapan muncul bayangan hitam menjulang tinggi. Wujudnya menyerupai manusia, namun matanya kosong dan tubuhnya meneteskan darah segar seperti sungai. Roh penasaran itu berdiri menghadang, mengeluarkan erangan panjang yang membuat dada mereka bergetar hebat. Maya terhuyung mundur, Rio mencabut senjata, dan Arga menahan napas. Jalan menuju harta semakin nyata, namun harga yang harus dibayar tampak semakin mengerikan. Bayangan hitam itu bergerak perlahan, menyeret langkah dengan suara basah seolah dagingnya terpisah dari tulang. Mata kosongnya menatap langsung ke arah mereka, membuat tubuh terasa kaku. Maya merasakan tengkuknya dingin, seakan ada tangan tak kasat mata yang menyentuhnya. Rio berteriak sambil mengayunkan senjata, namun bayangan itu lenyap begitu saja, hanya menyisakan semburan angin dingin. Saat mereka mengira ancaman itu hilang, suara bisikan menggema dari segala arah. "Apa kalian ingin mati, seperti mereka yang datang sebelumnya?" Dinding goa bergetar, menyingkap ukiran yang tadinya samar menjadi lebih jelas. Wajah-wajah itu kini meneteskan air mata darah. Arga mendekat, menyentuh salah satu ukiran,
dan seketika pandangan matanya kabur. Ia melihat kilas balik. Seorang lelaki berpakaian kerajaan dengan 3 pengikut setianya mengubur sebuah peti emas di goa ini. Namun demi menjaga rahasia, sang raja mengkhianati mereka, membunuh satu persatu, dan arwahnya terperangkap selamanya untuk menjaga harta. Arga tersentak mundur. Tubuhnya gemetar. Aku tahu sekarang, kita bukan orang pertama yang terhubung dengan kutukan ini. Roh itu adalah salah satu dari 3 jiwa yang dikhianati. Dan kita adalah cerminan dari mereka. Maya dan Rio terdiam. Hati mereka berdegup tak karuan. Apakah ini berarti mereka bertiga memang ditarik oleh takdir lama? Maya menatap ukiran itu lebih dekat. Wajah salah satu pengikut yang terukir di dinding memiliki guratan yang mirip dengan dirinya. Rio pun menemukan sosok yang menyerupai dirinya. Semuanya perlahan terhubung. Seolah goa ini sedang menyingkapkan rahasia masa lalu yang ingin dilupakan dunia. Tiba-tiba, pintu batu besar di ujung lorong bergeser sendiri. Suara berat bergema, debu berjatuhan, dan celah terbuka menampakkan cahaya emas menyilaukan. Peti harta kuno itu kini berada tepat di depan mata mereka. Namun bukan rasa lega yang hadir. Justru tekanan di dada semakin menyesakkan. Bayangan hitam tadi muncul lagi. Kali ini lebih jelas, memperlihatkan wajah penuh luka, darah menetes dari bibirnya. Ia menunjuk mereka bertiga, lalu bergumam, hanya darah yang bisa membuka segel terakhir. Suasana semakin menegang. Mereka sadar bahwa yang terbuka barulah permulaan, dan rahasia kelam ini menuntut pengorbanan yang jauh lebih besar. Peti emas itu berkilauan di balik celah pintu batu, memancarkan cahaya yang begitu indah namun terasa menipu. Setiap kilauannya seperti memanggil, mengikat pandangan, dan memaksa hati untuk mendekat. Maya merasakan lututnya lemas, sementara Rio menggenggam senjatanya lebih erat. Arga berdiri terpaku, mendengar gema suara roh yang terus mengulang. Darah, hanya darah. Lantai goa bergetar perlahan. Dari celah bebatuan, muncul simbol-simbol kuno bercahaya merah. Polanya melingkar, membentuk altar di depan pintu batu. Segel itu tampak menuntut sesuatu, dan mereka semua tahu, itu adalah pengorbanan. Rio melangkah maju, wajahnya menegang. Kalau ini memang jalan satu-satunya, biar aku yang melakukannya. Ia mengangkat belati, siap menusuk tangannya. Namun Maya segera menahannya. Air matanya menetes tanpa sadar. Jangan bodoh. Kita bahkan belum tahu apa yang terjadi kalau darahmu dipakai. Arga menatap lantai bercahaya itu. Sekilas, ia melihat bayangan 3 sosok kuno yang mirip dengan mereka. Mereka berdiri di altar yang sama, berdebat. Sebelum akhirnya satu dari mereka meneteskan darah dan membangkitkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar harta. Arga terengah, keringat dingin mengucur. Bukan begitu caranya. Ini bukan sekadar darah. Segel ini menuntut pengkhianatan, sama seperti dulu. Ucapan itu membuat dada mereka semakin sesak. Hening menelan goa, hanya suara tetesan air dan hembusan napas yang terdengar. Maya menunduk, hatinya diliputi rasa takut. Apakah ini berarti salah satu dari kita harus mengkhianati yang lain? Bayangan roh itu muncul lagi, kini semakin dekat. Wajahnya pecah-pecah dengan darah mengucur deras. Ia berteriak, suaranya mengguncang dinding goa. Ulangi nasib kami, atau terkubur selamanya di sini. Obor mereka berkedip-kedip, hampir padam. Ketiganya berdiri dalam lingkaran simbol merah. Mata saling bertemu, penuh dengan rasa curiga. Udara semakin dingin, seakan memaksa mereka mengambil keputusan. Namun di dalam hati masing-masing, ada bisikan yang berbeda. Bisikan untuk bertahan, untuk mengkhianati, atau justru untuk mencari jalan lain yang belum pernah dicoba siapapun. Keheningan di dalam goa berubah menjadi tekanan yang menusuk. Segel merah di lantai berdenyut pelan seperti jantung yang menunggu detak terakhir. Maya, Rio, dan Arga berdiri saling berhadapan. Tatapan mereka bukan lagi sekadar rasa takut, melainkan mulai diwarnai kecurigaan. Rio menarik napas panjang, suaranya bergetar. Kalau memang harus ada yang berkorban, kenapa bukan aku saja?
Lagi pula aku yang paling banyak membawa masalah sejak awal. Ia mengangkat belati, namun tatapan matanya tak lagi murni. Ada keraguan, ada niat yang tersembunyi. Arga melangkah maju, menatapnya dengan tajam. Kau berpikir ini tentang pengorbanan? Segel ini menginginkan sesuatu yang jauh lebih kelam. Darah akibat pengkhianatan. Kalau kau hanya menusuk dirimu sendiri, itu tak akan berhasil. Maya terisak pelan. Ia menatap keduanya, merasakan dingin menusuk sampai ke tulang. Jadi, kita harus saling bunuh? Itu gila. Namun semakin lama mereka diam, semakin keras gema roh bergema di dinding goa. Ulangi nasib kami. Ulangi, ulangi. Suara itu seperti ribuan mulut berbicara serempak, mengguncang pikiran mereka. Rio menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Ada kilatan aneh di matanya, seakan bayangan masa lalu menyusup ke dalam dirinya. Tangan yang memegang belati bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena dorongan tak terjelaskan. Arga sadar lebih dulu. Ia menepis tangan Rio. Belati itu hampir terjatuh. Benturan logam di lantai mengeluarkan gema panjang. Jangan biarkan kutukan ini mengendalikan kita, teriak Arga dengan suara serak. Namun roh di belakang mereka semakin nyata. Tubuhnya kini jelas berbentuk manusia penuh luka. Darah mengucur dari dadanya yang bolong. Ia menunjuk Rio, lalu beralih ke Arga, dan akhirnya menatap Maya. Tatapannya menyiratkan satu hal, mereka harus mengulang pengkhianatan yang pernah terjadi. Maya memeluk dirinya sendiri, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Apa benar kita ini hanya wayang, dipaksa mengulang takdir yang sama? Di antara cahaya merah yang semakin pekat, bayangan mereka bertiga memanjang di dinding. Namun anehnya, bayangan itu bergerak berbeda dari tubuh asli. Bayangan Rio mengangkat belati, bayangan Arga mencekik, dan bayangan Maya menjerit ketakutan. Segel darah semakin berdenyut cepat, menunggu salah satu dari mereka benar-benar mengkhianati. Segel merah di lantai kini berdenyut semakin cepat, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Suara roh terdengar seperti ribuan jeritan sekaligus, menuntut satu hal yang sama, pengkhianatan. Rio berdiri dengan napas terengah, matanya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Belati di tangannya bergetar, seolah ada kekuatan tak terlihat yang memaksanya untuk menancapkan senjata itu ke tubuh salah satu temannya. Maya mundur perlahan, air matanya menetes, sementara Arga menegakkan tubuhnya, mencoba melawan tekanan yang menyesakkan dada. Mereka ingin kita saling menghancurkan, bisik Arga dengan suara serak. Itu yang terjadi dulu. Itu sebabnya roh ini tidak pernah tenang. Bayangan roh menjulang semakin besar, darah mengucur deras dari tubuhnya. Ia berteriak, mengguncang dinding goa. Ulangi nasib kami, biarkan darah membayar darah. Rio hampir kehilangan kendali. Tangannya terangkat tinggi, belati berkilat di bawah cahaya merah. Maya menjerit, namun Arga dengan sigap menahan lengan Rio, membuat keduanya terhuyung dan jatuh ke lantai. Belati terlempar, menancap tepat di lingkaran segel. Tiba-tiba, simbol merah itu menyala terang. Suara jeritan semakin menggelegar, namun kali ini berubah menjadi rintihan pilu. Dari lantai, muncul kilatan bayangan tiga sosok lama, para pengikut yang dulu dikhianati. Wajah mereka dipenuhi luka, namun mata mereka kini penuh duka, bukan lagi amarah. Maya mendekat, meski tubuhnya gemetar. Mereka tidak ingin kita mengulang. Mereka ingin kebenaran dibuka, agar pengkhianatan itu berhenti di sini. Arga menatap ukiran di dinding yang kini berubah. Wajah para pengikut itu memudar, berganti dengan gambar sang raja yang menusukkan pedang ke dada sahabatnya sendiri. Rahasia kelam akhirnya terbuka. Kutukan itu bukan tentang harta, melainkan dendam yang diwariskan. Roh di hadapan mereka merintih panjang. Tubuhnya mulai retak. Darah yang mengucur perlahan hilang. Dari retakan itu, keluar cahaya putih yang menenangkan. Suara lirih terdengar. Terima kasih, karena tidak mengulang dosa kami. Pintu batu terbuka sepenuhnya, memperlihatkan peti emas yang bercahaya terang.
Namun ketika mereka mendekat, isi peti itu bukan permata atau koin, melainkan lembaran naskah kuno. Di dalamnya tertulis kisah lengkap tentang pengkhianatan, kutukan, dan pesan agar generasi berikutnya belajar dari keserakahan masa lalu. Maya menyentuh naskah itu dengan tangan bergetar. Hatinya diliputi rasa haru dan lega. Jadi inilah harta yang sesungguhnya. Bukan emas, bukan kekuasaan, tapi kebenaran. Cahaya dari naskah itu menyelimuti mereka bertiga. Segel merah menghilang, roh-roh penasaran lenyap, dan goa yang tadinya menakutkan kini terasa tenang. Namun di balik ketenangan itu, mereka menyadari satu hal, kisah ini baru saja menyelamatkan dunia dari kutukan yang hampir terulang. Dan harga dari kebenaran itu adalah keberanian untuk melawan takdir yang dipaksakan. Demikianlah akhir dari kisah 3 orang yang terjerat perburuan harta kuno. Mereka menyadari bahwa harta bukanlah segalanya. Yang sesungguhnya berharga adalah kebenaran dan keberanian untuk tidak terjebak dalam keserakahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling bermegah-megahan antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering lalu kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur berantakan. Dan di akhirat ada azab yang keras, dan ada ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Hikmah dari kisah ini adalah, jangan sampai manusia diperbudak oleh harta. Kekayaan bisa hilang, kutukan bisa datang, dan pengkhianatan hanya membawa kehancuran. Tetapi kebenaran, keimanan, dan amal sholih akan menjadi cahaya yang menyelamatkan, di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga hati dari keserakahan, dan menjadikan Allah sebagai tujuan utama. Amin. Cerita ini fiktif, dibuat seolah nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar cerita-cerita penuh hikmah ini bisa terus hadir untuk sahabat semua.